Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tidak mengira kekaisaran Starlord datang dengan alat jiwa seperti itu. Dengan peluru gangguan itu, kekuatan kita memang telah sangat lemah. Aku sudah memeriksanya. Undulasi gangguan itu dapat bertahan selama lebih dari 30 menit. Meskipun tidak murah untuk memproduksinya, itu sebuah peluru stasioner kelas 7. Mengingat kemampuan Starlord, mereka masih bisa memproduksinya dalam jumlah banyak. Peluru ini juga mampu menutupi wilayah yang sangat luas. Itu sebabnya kita melihat apa yang terjadi sebelumnya. Jika kita ingin menghindari gangguan, tidak mungkin seperti sekarang. Alat jiwa terkait kita masih akan terpengaruh. Pilihan terbaik yang kita miliki sekarang adalah menggunakan alat jiwa stasioner. Juicy menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kita tidak punya waktu. Penelitian kita pada alat jiwa stasioner telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Kita tidak akan punya waktu untuk menggunakan cukup peluru stasioner. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita saat ini. Adipati Rema Putih, aku benar-benar ingin melihat apakah kau dapat melawan pasukan Kekaisaran Ryu dengan peluru gangguan itu. Penatua Kong, aku ingin Anda secara pribadi memimpin Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu. Bagaimana menurut Anda?" Kong Demi mengangguk tanpa suara. Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu sangat kuat, namun masih ada masalah tersembunyi di balik kekuatan ini. Alat jiwa berbentuk manusia harus dikendalikan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Mengingat anggota Legiun saat ini tidak mungkin. Bagaimana Legiun itu memiliki kekuatan sebesar itu? Itu karena Kong Deming telah menemukan metode rahasia di mana energi kehidupan dikuras sebagai harga yang harus dibayar. Ini sangat membantu meningkatkan kekuatan spiritual para instruktur jiwa. Inilah sebabnya mengapa kemampuan individu instruktur jiwa di Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu sebenarnya hanya sekitar 5 atau 6 cincin. Mereka mampu menjadi sekuat Mas-Roh dengan 8 cincin melalui alat jiwa berbentuk manusia. Namun pengorbanannya adalah bahwa hidup mereka jauh lebih pendek daripada para Mas-Roh biasa. Tak satu pun dari mereka yang bisa hidup lebih dari 50 tahun. Pada saat yang sama mereka juga sangat arogan karena mereka kuat dan kekuatan spiritual mereka terlalu ditingkatkan. Kecuali dia cukup kuat, dia tidak bisa mengendalikan pasukan ini. Kekuatan pertarungan sejati dari Legiun hanya bisa dilepaskan di bawah kendali Kong Deming. Ini bahkan lebih penting setelah Kekaisaran Ryu kehilangan alat jiwa mereka yang terkait. Tanpa alat jiwa yang terkait, mereka harus bertarung dengan kekuatan absolut. Juicy tidak berpikir bahwa Starlord bisa melawan pasukan mereka, bahkan dengan peluru gangguan itu. Lagi pula, kemampuan keseluruhan Kekaisaran Ryu telah tumbuh terlalu banyak selama beberapa tahun terakhir. Kekaisaran juga sangat memamerkan kekuatan militernya. Itu memiliki lebih dari 3 juta tentara sekarang. Lebih dari 1 juta dari mereka telah dilemparkan ke dalam perang ini. Ini setidaknya 2 kali lipat jumlah yang dimiliki oleh Starlord. Selain itu, ia memiliki banyak legiun jiwa, alat jiwa, dan formasi jiwa. Starlord tidak memiliki peluang sama sekali, kecuali jika kota itu memiliki banyak peluru kelas 9. Tapi itu tidak mungkin. Peluru kelas 9 tidak tersedia. Malam sunyi datang. Kegembiraan di kota Starlord sudah lama memudar. Hal-hal sangat sibuk di kota. Hari ini menandai kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Kekaisaran Starlord. Namun semua orang juga tahu apa artinya pertarungan kemenangan seperti ini. Itu berarti bahwa Kekaisaran sekarang berbagi permusuhan yang mendalam dengan Kekaisaran Ryu. Setelah perang berakhir tidak akan ada yang selamat. Mengingat keadaan mereka, semua orang dari Kekaisaran Starlord bersatu. Hanya dengan bertarung sampai mati bersama dengan peluru gangguan mereka mungkin bisa bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Su Jiawei tidak bisa tidur sepanjang malam. Dai Hao tidak bisa tidur, Penatua Asuhan juga tidak bisa tidur. Ketika sinar matahari pertama bersinar dari timur dan membelah kota Starlord, kota itu ditutupi oleh lapisan emas. Sinyal dari Kekaisaran Ryu juga terdengar. Setelah 1 sore dan malam istirahat, markas Kekaisaran Ryu seperti singa yang baru saja terbangun.
Sinyal itu seperti auman naga, itu berarti bahwa Kekaisaran Ryu akan mencakar-cakar tajamnya di kota Starlo. Seluruh pangkalan Kekaisaran Ryu bergerak. Melihat dari kota Starlo jelas bahwa tentara menghancurkan formasi ala jiwa mereka. Ini hanya berarti dua hal. Entah mereka mundur atau mereka akan menyerang dengan brutal. Berdiri di atas tembok kota, Adipati Rema Putih tampak sangat muram. Kekaisaran Ryu jelas akan habis-habisan. Mereka tidak akan mundur. Formasi jiwa sedang dirobohkan sehingga mereka bisa bergeser ke depan. Starlo akan diserang dan formasi jiwa ada di sana untuk melindungi legasi jiwa mereka. Tidak diragukan lagi, Kekaisaran Ryu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika semua formasi dihancurkan, Kekaisaran Ryu akan berada dalam situasi bencana. Namun apakah itu mungkin? Satu juga orang tentara bergerak bersama menuju Starlo. Itu seperti batu gilangan besar perlahan berputar. Lebih cepat atau lebih cepat, batu giling itu hendak menggiling kota Starlo menjadi bubuk. Sekarang orang-orang di kota Starlo tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa bersiap untuk bertarung. Jika mereka menang, mereka mungkin bertahan. Namun jika mereka kalah, mereka akan benar-benar hancur. Orang-orang kuat dari Akademi Strike dan Sekte Tang semuanya berada di puncak tembok kota sekarang. Mereka semuanya ada di sisi utara. Ini adalah medan perang utama. 5 legiun jiwa dari tangan yang luni bangsa semuanya berkumpul di sini. Tanpa mengalahkan 5 legiun jiwa ini, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Awalnya mereka tidak memiliki kesempatan, namun kesempatan itu tampaknya muncul setelah munculnya peluru gangguan stasioner. Sinyal bernada rendah menjadi lebih keras dan lebih keras saat matahari bersinar lebih terang dan setelah pasukan Kekaisaran Ryu meninggalkan beberapa pasukan. Mereka mulai perlahan tapi pasti semakin dekat dengan kota Starlo. Su Jiawe secara pribadi datang ke puncak tembok kota. Dia berdiri di samping Adipati Rema Putih. Su Jiawe tersenyum dan bertanya, "Tai Hao, tahukah kamu? Aku pernah takut kepadamu." Adipati Rema Putih tersenyum. "Tentu saja aku tahu itu. Kalau tidak, mengapa Anda pikir aku selalu di perbatasan barat? Mengingat kontribusiku, aku seharusnya menjadi marsal dari ketiga pasukan, bukankah begitu?" Su Jiawe menghela nafas dan berkata, "Ya, aku iri padamu. Aku tidak cocok untuk menjadi pemimpin kekaisaran." Adipati Rema Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda tidak bisa mengatakan itu. Itu hanya masalah psikologis. Setiap kali seorang kaisar bertemu dengan seorang pejabat sepertiku, aku khawatir itu biasanya akan menjadi reaksi." Su Jiawe tertawa. "Mungkin aku tidak berharap memiliki kesempatan untuk bertarung bersamamu. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku sekarang? Aku merasa terhormat." Adipati Rema Putih tidak bisa menahan tawa. "Aku juga." Mata Su Jiawe cerah. "Biarkan bajingan Kekaisaran Ryu datang. Aku benar-benar ingin melihat apakah kotaku jatuh lebih dulu atau apakah darah prajurit Kekaisaran Ryu akan mengering." 5 legiun jiwa perlahan berpisah. Di langit semua jenis alat jiwa pengintai udara perlahan bergerak maju. Di tanah, legiun jiwa yang tersisa mengatur kembali diri mereka sendiri. Mereka berhasil membentuk 6 legiun jiwa penuh. Tentu saja ini hanya di sisi utara. Di tengah arah lain masih ada legiun jiwa lainnya yang bergerak bersama para prajurit. Mereka siap untuk membangun formasi jiwa. Strategi Kekaisaran Ryu sangat sederhana. Ini adalah untuk membangun formasi jiwa yang berada di dalam jangkauan efektif Kekaisaran Starlo. Namun itu adalah strategi sederhana yang paling mematikan pada saat ini. Ini karena penghancuran formasi jiwa itu bisa diandalkan begitu mereka sepenuhnya bangun. Ini karena penghancuran itu bisa diandalkan begitu formasi jiwa sepenuhnya dibangun. Meski kota Starlo dapat mengacaukan serangan dan pertahanan Kekaisaran Ryu yang terkait, mungkin masih tidak mampu menangani kekuatan formasi jiwa. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah alat jiwa kompresi energi tinggi. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah alat jiwa kompresi energi tinggi terkuras hari sebelumnya. Setidaknya mereka tidak dapat digunakan dalam jangka pendek. Siapkan meriam silang Daizuke dan peluru gangguan stasioner. Tembakkan meriam silang Ilaizuke. Saat Adipati Rema Putih berteriak, kota Starlo tampaknya telah menjadi landak besar yang menembak semua duri. Tiba-tiba,
Sejumlah peluru yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke arah pasukan Kekaisaran Ryu. Kali ini Adipati Harimau Putih tidak segera menggunakan peluru gangguan stasioner. Itu sangat terbatas. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki peluru ini, musuh pasti akan mencoba mencegat, dan jika mereka menggunakannya sejak awal, Dai Hao sangat menyadari bahwa instruksi jiwa kelas 9 di antara legiun instruksi jiwa itu pasti siap. Mereka akan bertanggung jawab untuk menyegat peluru gangguan stasioner. Inilah mengapa dia perlu berhemat dalam pertarungan sejak awal. Instruksi jiwa segera mendirikan penghalang pertahanan terkait. Tanpa kehadiran peluru gangguan stasioner, penghalang pertahanan terkait ini tidak bisa ditembus di medan perang. Sayang sekali bahwa mereka hanya berlangsung sesaat. Lingkaran hijau diam-diam menyebar dan dengan cepat menelan seluruh medan perang. Kong Deming yang berada di depan legiun instruksi jiwa Kekaisaran Ryu mengungkapkan ekspresi heran di wajahnya. Sungguh orang yang licik. Sebagai bapak baptis dari semua instruksi jiwa kelas 9, ia segera tahu bahwa ia telah ditipu. Terakhir kali peluru gangguan stasioner ditembakkan, mereka telah melepaskan cahaya hijau giok. Itu sangat jelas di medan perang, seolah-olah mereka adalah kembang api. Kali ini peluru ini ditembakkan tanpa peringatan apapun. Jelas peluru-peluru itu tidak harus melepaskan cahaya hijau giok. Jelas mereka hanya muncul seperti itu di lain waktu, karena itu adalah teknik yang disengaja oleh Kekaisaran Starlo. Kali ini Kekaisaran telah mengeksploitasi niat Kekaisaran Ryu untuk mencegat peluru gangguan stasioner. Menyesatkan Kekaisaran Ryu, peluru gangguan stasioner ditanamkan di antara peluru stasioner lainnya dan ditembakkan dengan meriam silang Elizuge. Segera efek yang tidak terduga tercapai. Pengintaian udara dan alat-alat jiwa yang terhubung segera menjadi tidak berguna. Entah itu Jushi atau Kong Deming, mereka tidak terkesan. Di sisi Sekte Tang, BBH itu Susansi berkumpul. Mereka tertawa sinis. Ide ini tidak datang dari Adipati Harimau Putih, tetapi mereka bertiga. Karena Susansi Wona adalah orang yang telah meneliti peluru gangguan stasioner. Orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk produksi dan penggunaan cangkang ini adalah wakil kepala aula saat ini dari aula Sekte Tang, yaitu Hechaito. Adipati Harimau Putih tersenyum sebelum berbaik dan memberi acungan jempol kepada Hechaito. Jika kota Starlo ingin melawan Kekaisaran Ryu, peluru gangguan stasioner harus efektif terlebih dahulu. Jika kota Starlo melawan Kekaisaran Ryu, peluru gangguannya harus efektif terlebih dahulu. Jika alat jiwa yang terhubung tidak bisa dihentikan, semuanya tidak berguna. Legiun instruksi jiwa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Serang! Teriak Adipati Harimau Putih. Setelah itu, ia menarik pedang panjang dari pinggangnya dan mengarahkan pedangnya yang tajam ke arah pasukan Kekaisaran Ryu. Sosok demi sosok naik. Mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menyerbu ke pasukan Kekaisaran Ryu. Memanfaatkan kekuatan seseorang adalah elemen penting dalam perang. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki Kekaisaran Ryu adalah Mas Roh mereka. Ketika sosok-sosok ini terbang keluar, raungan bernada rendah terdengar di udara. Itu sangat keras sehingga seolah-olah guntur sedang menggelegar. Proyeksi kuning raksasa muncul. Proyeksi ini panjangnya hampir 1000 meter. Itu besar, seolah-olah itu seekor banteng raksasa. Itu adalah tubuh sejati atau wujud roh pelindung dari penatua Swan, Banteng Tot yang saleh. Sosok-sosok itu terus mendarat di tubuh Banteng Tot yang saleh. Ada beberapa ribu di antaranya. Sosok Banteng Tot yang saleh melesat di langit saat ia menyerbu menuju legiun instruksi jiwa Kekaisaran Ryu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada kata mundur. Ini sama untuk Akademi Shrek. Untuk memenangkan pertarungan ini, kedua belah pihak tidak hanya perlu menggabungkan kemampuan mereka, mereka juga harus menggabungkan strategi. Adipati Harimau Putih mengandalkan tentara ajaib hari ini. Ini bukan gayanya yang biasa. Dia biasanya sangat jujur dan terbuka dengan strateginya, namun dia tidak punya pilihan selain mengandalkan tentara ajaib ini sekarang. Mengingat bahwa Kekaisaran Starlo tidak bisa menantang Kekaisaran Ryu secara terbuka. Sebagai seorang komandan militer yang cerdik, dia sama kuatnya bahkan jika dia menggunakan tentara ajaib. Gelombang pertama tentara ajaib adalah peluru gangguan stasioner. Dalam hal itu, gelombang kedua tentara ajaib adalah 4 legiun Master ini. Keempat legiun instruksi jiwa ini dipimpin oleh orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka di sini untuk mengalahkan 5 legiun instruksi jiwa dari tangan yang melindungi bangsa. Kekaisaran Starlo hanya memiliki peluang kemenangan jika mengalahkan 5 legiun instruksi jiwa ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.